Di Ramadan, mungkin kalian di bisnis kalian sudah selesai panennya di Ramadan, kuartal 1 juga sudah selesai, sudah hampir selesai di tahun ini. Nah, pertanyaannya sekarang, persiapan kalian untuk memasuki kuartal kedua seperti apa? Nah, kalau kalian mungkin masih bingung harus mempersiapkannya seperti apa kuartal kedua ini, saya sarankan kalian kembali menentukan dan merapikan target di bisnis kalian masing-masing. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa juga pakai pendekatan yang namanya balance scorecard seperti yang kalian lihat di monitor sekarang. Nah, di sini kalau di balance scorecard itu ada 4 aspek atau 4 sisi yang bisa kalian rapikan kembali di bisnis kalian. Yang pertama ada tentang target atau sisi atau aspek finansial, keuangan di bisnis kalian. Nah, di sini kalian harus merapikan kembali, menetapkan kembali berapa target revenue atau omset atau profit atau mungkin cash flow seperti apa peningkatannya di kuartal kedua ini. Nah, itu harus ada angkanya, berapa peningkatannya teman-teman. Terus yang kedua, ada aspek tentang customer. Nah, di customer, berapa banyak jumlah customer baru yang mau kalian dapatkan di kuartal kedua ini? Peningkatan pelayanan mungkin seperti apa kalian mau memuaskan mereka, atau mungkin mau mengurangi komplain, sejauh apa kalian mau menekan jumlah komplain di kuartal kedua. Itu semua harus kalian targetkan. Terus yang ketiga, ada internal proses. Nah, internal proses ini teman-teman, ini hal yang paling penting sekali di bisnis kalian yang harus kalian perjelas goals-nya di kuartal kedua ini. Nah, di internal proses, seperti apa kalian mau menjalankan proses operasional di bisnis kalian? Nah, kalau mungkin selama ini masih banyak error antara departemen atau divisi mungkin di bisnis kalian, nah, itu yang harus kalian kurangi. SLA-nya mungkin seperti apa, service level agreement-nya seperti apa yang mau kalian tetapkan, semuanya harus kalian tetapkan sebelum memasuki kuartal kedua. Nah, terus yang terakhir teman-teman ada learning and growth atau proses pembelajaran kita di bisnis kita, termasuk kita sebagai leader dan juga tim kita, seperti apa kita mau mentoring mereka, training mereka kembali mungkin, atau termasuk coaching juga mereka. Nah, supaya apa? Kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau kita tidak membenahi sistem pembelajaran di bisnis kita, tidak mungkin internal proses yang tadi itu bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya, karena tim kita tidak paham sama sekali, atau mungkin mereka masih cuek di situ. Nah, kalau internal prosesnya masih banyak errornya, customer-nya juga tidak akan bertambah, justru malah mungkin akan berkurang, karena ya tadi operasionalnya ala kadarnya. Makanya banyak yang komplain karena tidak sesuai dengan ekspektasi, apalagi mungkin kalau marketing kalian jago, tapi pas datang di outlet, di toko kalian mungkin ya tidak seperti itu, ya kabur. Tidak ada repeat order akhirnya teman-teman. Nah, terus yang terakhir, kalau customer internal process dan learning and growth tidak kalian bereskan, jangan harap finansial atau aspek keuangan di bisnis kalian bisa jadi lebih baik. Tidak mungkin teman-teman. Mungkin kalian akan melihat penjualan kalian meningkat terus-menerus. Ya mungkin saja. Kenapa? Karena mungkin market size atau kue kalian, market share-nya mungkin itu belum kalian habiskan semua. Market size-nya masih sangat kecil, tapi kalian merasa, iya, meningkat terus. Tidak seperti itu, teman-teman. Akan ada fasenya bisnis kalian stagnan, atau mungkin tidak sampai ke stagnan, karena memang sebelum naik, mereka sudah jatuh duluan, seperti itu. Nah, kalau sudah detail di sini, teman-teman, kalian bisa mendetailkan semua apa yang sudah kalian tetapkan di balance scorecard ini ke template OKR seperti ini. Nah, template OKR ini biasanya dipakai untuk per 3 bulan. Jadi, pas sekali kalau kalian merapikan goals per kuartal seperti sekarang ini. Jadi, di sini, di OKR ini, kalian bisa goals yang ada di balance scorecard tadi bisa diturunkan ke sini. Menjadi goals per 3 bulan tadi atau 1 kuartal tadi. Nah, di sini ditetapkan lagi tujuan kita sebenarnya apa di kuartal 2 ini. Misalnya seperti ini, mau mendominasi pasar lokal dan validasi model bisnis cabang misalnya. Nah, key result-nya apa saja, targetnya apa saja, inisiatifnya apa saja, seperti itu. Nah, ini nanti bisa kalian monitoring seperti ini. Kalau di sini sudah tercapai, otomatis yang di atas juga akan tercapai dengan catatan relevan inisiatif sama QR-nya dan objektifnya, seperti itu. Nah, jadi kalau ini tercapai di sini semua teman-teman, ini statusnya akan hijau semua. Kalau hijau itu semuanya berarti tercapai. Kalau kuning ya masih berprogres. Nah, terus kalau kalian mau lebih detail lagi, semua yang ada di OKR tadi kalian masukkan ke action plan ini per project. Sebaiknya seperti itu. Biar jelas projectnya apa, target utamanya apa, timeline-nya berapa lama, terus apa, budgetnya berapa banyak yang disediakan, terus activity apa saja yang harus kita dan tim kita lakukan
biar target itu bisa tercapai. Dan setiap activity ini harus jelas apa outputnya. Apakah itu berdampak ke bisnis, ke target atau tidak? Kalau tidak, ya tidak usah dikerjakan seperti itu. Nah, terus di sini ada timeline-nya. Setiap activity ada timeline-nya dan jelas siapa mengerjakan apa. Seperti itu. Kalau kamu mau jauh lebih detail lagi, kamu bisa turunkan semua untuk menilai kinerja tim kalian ke template KPI seperti ini. Biar nanti kalian di akhir bulan atau akhir periode mungkin kalau kalian mau ngasih bonus, kalian tidak tidak mengandalkan perasaan saja. Jadi lebih objektif karena semuanya by data, teman-teman, seperti itu. Nah, dengan seperti ini kalian akan meminimalisir drama di bisnis kalian dan kalian juga insya Allah akan punya kebebasan waktu yang jauh lebih banyak lagi karena kalian sudah bisa monitoring ini tanpa harus setiap hari datang ke kantor, ke outlet atau ke gudang mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau kalian mau pakai template ini, linknya ada di bio saya. Sudah ada tutorialnya juga bagaimana cara menggunakan ini semua. Ada video penjelasannya, ada puluhan kalau tidak salah, bisa kalian pelajari. Atau mungkin kalau kalian bosan belajar, kalian share ini ke tim kalian. Ada video sekitar mungkin 2 jam. Kalau tim kalian bisa paham itu dalam 2 jam, insya Allah kalian akan bebas dari hal-hal teknis. Itu mungkin dari saya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.